Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita. Pada bahasan yang lalu kita mengkaji tentang amaliyah-amaliyah yang bermanfaat untuk orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian itu untuk menyempurnakan kajian yang telah lalu. Ada sekelompok orang yang membawa-bawa ayat Al-Quran dan mereka jadikan ayat itu untuk menghalangi orang melakukan amaliyah yang diniatkan atau ditujukan untuk orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Dan ayat itu adalah ayat yang ke-39 dari surah An-Najm yang berbunyi wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya adalah bahwa manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali amal yang pernah diamalkannya. Nah, ulama kemudian menjelaskan makna ayat ini. Ayat ini artinya adalah annal insana yamliku sa'yahu. Manusia itu pada waktu hidup di atas dunia dia beramal, maka dia memperoleh hasil dari amalnya itu. Adapun orang lain yang tidak melakukan amal itu, maka dia tidak mendapatkan hasil dari amal orang lain. Namun sahibul amal, orang yang pemilik amal, jika dia mau, dia boleh memberikan apa yang diamalkannya itu kepada orang lain. Dia boleh memberikan hasil dari apa yang diamalkannya itu kepada orang lain. Dan kalau dia mau, dia tidak memberikannya kepada orang lain. Maka bebas si pemilik amal, apakah ingin dia hadiahkan amalnya itu untuk orang lain atau tidak. Itu lebih kurang makna dari ayat 39 surah An-Najm tersebut. Ayat ini bukan mengatakan bahwa orang yang sudah wafat dan meninggal dunia tidak bisa memperoleh manfaat dari amal orang lain. Ayat itu sedang tidak berbicara tentang itu. Oleh karena itu maka kata ulama dalam kitab Intabih ini, waqad dhanna ba'dun nasi, sebagian orang menganggap dan menyangka annal insana la yantafi'u bi sa'yi ghairihi, bahwa manusia tidak bisa memperoleh manfaat dari amal orang lain. Tentu pernyataan dan anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Apa sebab? Fal mayyitu yantafi'u bis salati alaihi, karena orang yang sudah meninggal dunia, mayit, dia masih bisa memperoleh manfaat dari salatnya orang yang hidup. Orang yang hidup bersolat untuk dia atau melakukan solat, atau yang kita kenal dengan solat janazah, maka bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nanti akan kita paparkan dalil-dalilnya. Wabil haji anhu,
Orang yang sudah wafat, meninggal dunia, ada orang yang mengerjakan haji untuk dia, maka haji yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu bermanfaat. Jadi amal orang lain bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Begitu pula wabis sadaqah, dengan sadaqah dan lain sebagainya. Maka wa alaihi ijma'ul ummah, dan berdasarkan ini maka ijma' atau sepakat para ulama bahwa mayit masih bisa memperoleh manfaat dari amal orang lain. Ayat 39 surah An-Najm itu hanya menjelaskan bahwa setiap orang yang beramal maka dia berhak untuk mendapatkan hasil dari amalnya. Jadi bukan menafikan, bukan menghilangkan manfaat orang lain dari amal orang lain. Oleh karena itu maka kita lihat seorang sahabat mulia namanya Abdullah ibnu Abbas, orang yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa yang begitu luar biasa indah. Kata Nabi berdoa untuk Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah Abdullah ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama ini, dan jadikan pula dia orang yang ahli dalam hal takwil. Takwil maksudnya adalah tafsir. Kata Abdullah ibnu Abbas, sahabiyun jalil ini, inna hadhil ayata mansukhatun. Sesungguhnya ayat ini, yaitu Al-Quran surah An-Najm ayat 39 ini mansukhah. Jadi walaupun teksnya masih ada dalam Al-Quran, tapi dia sudah dinasakh, hukumnya sudah dihapus. Dan setiap ada ayat yang dinasakh, ada ayat yang menasakhnya, atau ada ayat yang menghapusnya atau mengganti hukumnya. Bunyi ayat tersebut adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini sebagai ayat yang menasakh dari Al-Quran surah An-Najm ayat 39 yang lalu. Ini adalah surah Tur ayat 21. Maka fa'adkhalallahu al-abna bisilahil ab al-jannata. Allah masukkan anak ke dalam surga karena kesalihan ayahnya. Disebabkan karena kesalihan ayahnya, maka si anak mendapatkan manfaat dari kesalihan ayahnya itu. Ayah yang solih, kesalihan ayah adalah amal si ayah, sedangkan anak bisa mendapat manfaat dari amal kesalihan si ayah tadi. Maka kata ulama bahwa ayat ini menjadi ayat yang menasakh dari surah An-Najm yang kita sebutkan tadi. Lalu Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengomentari ayat Al-Quran surah An-Najm ayat 39 itu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, innal Qur'ana la yanfi intifa'ar rajul bisa'yi ghairihi. Sesungguhnya Al-Quran surah An-Najm ayat 39 itu dia tidak menafikan bermanfaatnya orang lain dari amal orang lain. Dia tidak menafikan itu. Wa innama nafa milkahu li ghairi sa'yihi. Hanya saja Al-Quran itu sedang ingin menyatakan bahwa orang lain yang tidak melakukan satu amalan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hasil dari amal orang lain. Contoh, solat janazah. Kita yang solat janazah, kita yang dapat pahala. Orang yang tak ikut melakukan solat janazah, maka dia tidak ikut dapat pahala. Orang yang melakukan solat qabliyah maghrib, dia dapat pahala. Yang tidak melakukan solat qabliyah maghrib, dia tidak dapat pahala solat qabliyah maghrib. Orang yang melakukan solat qabliyah Jumat, dia dapat pahala solat qabliyah Jumat. Orang yang tak melakukan solat qabliyah Jumat, dia tidak dapat pahala dari amal solat qabliyah Jumat itu. Yang dapat pahala itu hanya orang yang mengamalkan saja. Itulah maksud dari
Al-Quran surah An-Najm ayat 39 itu. Jadi oleh karena itu jemaah muliakan Allah, maka jelas bahwa ayat 39 surah An-Najm tidak bisa dijadikan dalil untuk kemudian melakukan satu amalan yang kita niatkan dan hadiahkan untuk orang lain. Ayat Al-Quran yang hadis Nabi yang kedua, yaitu idza mata banu adama inqata'a amaluhu. Ini juga ayat atau ini juga hadis yang selalu dipakai untuk menghalang-halangi atau menyebutkan bahwa tidak ada dasar mendoakan orang lain dan lain sebagainya. Kata Nabi, apabila manusia wafat, terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi 3 ini saja, selebihnya tidak ada. Jadi dia ambil hadis ini karena hadis ini bilang 3, maka di mana-mana dia sebutkan bahwa 3 ini sajalah yang bermanfaat untuk si mayit. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia. Selain dari 3 ini tak masuk menurut mereka. Lalu bagaimana pemahaman hadis ini? Makna hadzal hadis, pengertian hadis ini, annal insana, manusia itu kalau dia udah wafat meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Maksud terputus itu dia tidak bisa lagi melakukan segala amal-amalan yang waktu hidup di atas dunia disuruhkan ke dia. Lalu kecuali Nabi mengecualikan 3, Rasul mengecualikan 3. Yang 3 tadi sudah disebut. Li'annaha min kasbihi. Kenapa yang 3 ini dikecualikan? Karena yang 3 ini adalah kasabnya, usahanya. Sedekah jariyah itu usaha dia waktu dia masih hidup. Ilmu yang dimanfaatkan, waktu hidup dia pernah ngajar orang, jadi kemudian itu adalah usaha dia sendiri. Waladin solihun yad'u lahu, itu juga adalah usaha dia. Maka waladun solihun yad'u lahu itu anak kandung, tak termasuk anak angkat, tak termasuk anak murid dan sebagainya, tidak termasuk anak tiri. Waladun solihun itu adalah anak kandung, karena anak kandung itu adalah termasuk dari kasabnya, dari usahanya. Nah, li'annaha min kasbihi. Oleh karenanya jemaah muliakan Allah, wal maqsudu min hadzal hadis, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah pahala amal mayit sudah terputus, terhenti karena kematiannya. Bisakah kita dapat pahala salat lagi? Tidak dapat, karena kita sudah wafat. Bisakah kita dapat pahala baca Quran lagi? Tidak dapat, karena sudah wafat. Dapatkah kita pahala berzikir lagi? Tidak dapat, karena sudah wafat. Dapatkah kita pahala duduk di majelis ilmu lagi? Tak dapat juga, karena sudah wafat. Sudah terhenti, terputus. Amma a'malul ahya'i, namun adapun amal-amal orang yang masih hidup, fala tazalu mustamirrah, maka orang yang hidup terus berlanjut amalnya sepanjang hidupnya. Maka siapa yang melakukan amalan lalu diberikannya, diniatkannya pahalanya, pahala amal itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, fala ba'sa fi zalik, tidak apa-apa. Kita beramal nih, kita sedekah, lalu kita bilang, ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia, yaitu ibuku, ayahku dan seterusnya. Nah, ini adalah orang yang memberikan kepada orang lain. Jadi hadis Nabi yang 3 itu, ini bukan sebagai dasar untuk menjadikan orang berbuat baik kepada orang yang meninggal dunia. Jadi hadis ini jangan dipakai untuk menghalangi orang yang masih hidup untuk berbuat baik dengan orang yang sudah meninggal dunia. Bahwa kebaikan itu harus tetap lanjut walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Jadi kebaikan itu bukan hanya pada saat hidup sama hidup. Pada saat orang yang kita sayangi pun sudah wafat, masih harus ditunjukkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya ada ziarah kubur, makanya ada doa dan lain sebagainya.
Oleh karenanya maka jemaah muliakan Allah, wa itmaman lil faidah, sebagai penyempurna dari penjelasan-penjelasan, maka ulama menyebutkan adapun amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit tapi tak termasuk dalam 3 hadis yang tadi, yang tak termasuk dalam 3 hal hadis yang tadi. Hadis yang tadi cuma nyebut 3 saja, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun. Tapi berikut adalah amaliyah-amaliyah yang ada dalilnya, diakui oleh Nabi, walaupun dia tak masuk dalam yang disebutkan oleh Nabi tadi. Yang pertama, doa. Ad-du'a lil mayyit. Pada hadis yang kita baca, idza mata ibnu Adam, Nabi hanya mengatakan wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau diikuti faham orang yang tidak tepat pemahamannya, tentu yang bukan anak tak nyambung, tak sampai pahala doanya sama orang yang tidak ada hubungan kaitan anak kepada orang yang meninggal dunia itu. Karena Nabi cuma mengatakan yang tidak terputus untuk mayit itu adalah doa anak soleh yang mendoakan dia. Jadi kita yang tidak anak soleh atau tidak anak dari orang yang meninggal dunia, menurut pemahaman mereka tak bisa kita doakan mereka. Tentu ini pemahaman yang salah. Kata ulama, ad-du'a lil mayyit amrun masyru'un. Doa kepada mayit itu adalah masalah yang sudah disyariatkan, perkara syariat. Falau lam yakun yantafi'ul mayyit bid-du'ai lama umirna bihi. Andai katalah mayit masih hidup, tentu kita tidak disuruh untuk mendoakannya. Kenapa Al-Quran nyuruh mendoakan orang yang sudah wafat, meninggal dunia? Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah ayat Quran yang menyuruh kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat dalam iman. Andai kata itu tidak bermanfaat, tentu kita tak disuruh untuk berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wa masalah, tentu juga kita tak disuruh untuk melakukan salat kepada orang yang wafat, karena tidak bermanfaat amal orang lain untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa disuruh mensolatkan janazah? Min ajlid du'a ilahum, tidak lain dan tidak bukan mensolatkan janazah itu adalah untuk mendoakan mereka. Ini menunjukkan kalau doa kepada mayit itu adalah bermanfaat untuk si mayit itu. Fa'an Abi Hurairah, maka hadis ini berikut berasal dari Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi mengatakan. Apa kata Nabi? Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau engkau sudah selesai mensolatkan janazah, maka ikhlaskanlah doa untuk janazah itu. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah. Idza shallaitum 'alal mayyit, kalau kamu sudah selesai mensolatkan janazah, maka ikhlaskanlah doa untuk dia. Bisa kita doa berjamaah, bisa pula doa masing-masing. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, datang imam dipimpinnya doa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin. Juga tidak ada soal, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Fala ba'sa bihi, kata ulama, tidak ada masalah. Kalaupun ada orang yang doa masing-masing juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masing-masing doa, masing-masing membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tidak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa doa itu siapapun orangnya, walaupun yang mendoakan itu bukan anak kandung, tapi ketika dia berdoa untuk mayit, maka bermanfaatlah doanya itu untuk mayit. Nabi yang mengatakan itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa qad taqaddama al-hadisu ala ma'na, yang lewat sudah disebutkan hadis yang isinya adalah
istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Begitu selesai menguburkan jenazah, maka Nabi bilang, istaghfiru li akhikum, minta ampunkan pada Allah atas dosa-dosa saudara kalian ini. Wasalu lahu tasbita, mintakan pula lah ketetapan hati kepada Allah untuk si mayit ini. Fa innahul an yus'al, karena hari ini dia sedang ditanya. Nah, disuruh kita untuk mendoakannya. Dah. Maka ditambah lagi penjelasan, apalagi amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-udhiyah min ghairihi, berkurban yang dilakukan untuk orang lain. Anaknya yang berkurban, tapi pahala kurban itu diniatkannya untuk mak kandungnya, ayah kandungnya. Itu jelas dalil. Jadi yang berkurban itu adalah orang yang hidup, namun pahala kurban itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi gitu dia, bukan orang yang meninggal dunia itu yang berkurban. Kata ulama, terutama penjelasan ini terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa boleh orang yang meninggal itu berkurban. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Apabila sebelum dia meninggal dunia, dia punya wasiat. Nanti kalau bapak, kalau ibu wafat meninggal dunia, tolong buatkan kurban untuk ibu. Ada wasiatnya. Maka yang berkurban itu adalah si mayit yang waktu hidupnya berwasiat. Tapi kalau dia tidak ada berwasiat sama sekali, teringat kita mau buat baik sama orang tua, maka ada rezeki alhamdulillah, kita buatkan kurban, beli kambing, lalu kemudian kita berkurban. Yang berkurban kita, sama seperti kita yang berdoa, tapi yang kita doakan adalah orang tua. Kita yang baca Quran, tapi kita pinta sama Allah, pahala baca Quran ya Allah untuk almarhum orang tuaku. Kita yang berkurban, tapi pahala kurban itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yudhi bikabshaini. Seorang sahabat menyebut, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkurban dengan menyembelih 2 ekor kibas. Fakultu, maka aku bertanya kepada dia, kata sahabat itu. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama awsani an udhiya anhu fa ana udhi anhu. Rupanya Rasul pernah berwasiat. Kata Nabi bilang kepada Ali, wahai Ali, kalau nanti saya wafat, saya meninggal dunia, maka kerjakanlah kurban untuk saya. Maka kurban yang kulakukan ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah kurban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu walaupun orang yang sudah betul-betul sempurna di sisi Allah, tidak ada kesalahan Rasulullah itu walau sikit pun, tapi tetap saja dia berwasiat sama Ali bin Abi Thalib untuk minta dikurbankan untuk dirinya. Wantabaha akhi, wantabih akhi min mukhalatati ba'din nas yaquluna. Dan ingatlah wahai saudaraku, ini penjelasan ulama dalam kitab Intabih ini, yaitu Ad-Doktor Alawi bin Hamid Ibnu Syihabuddin. Apa dia bilang? Intabih akhi, berhati-hatilah wahai saudaraku dari kekeliruan sebahagian orang yang mengatakan innal imama Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Imam Ali bin Abi Thalib itu berkurban untuk Rasul ketika Nabi masih hidup. Ini komentar yang tidak tepat, keliru itu, keliru. Ali bin Abi Thalib waktu itu berkurban, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal dunia. Makanya Ali bilang dia berwasiat kepadaku supaya aku mengerjakan kurban untuk dia. Nabi sudah tidak ada. Tapi ada juga orang bilang, ada orang mengatakan bahwa itu cakap Nabi waktu Nabi masih hidup dan dikerjakan oleh Ali waktu Nabi masih hidup. Maka diingatkan oleh ulama, itu keliru. Nah, fanaqulu lahum, oleh karena itu kata Ad-Doktor Ibnu Syihab tadi bilang,
maka kami anjurkan kepada mereka yang berpendapat seperti itu, syarahal hadis, tengok lagi syarah-syarah hadis yang tertera di dalam kitab-kitab hadis di bawah judul Babul Udhiyah Anil Mayyit, bab tentang mengkurbankan orang yang sudah meninggal dunia. Dah, itu satu. Yang kedua, al-mayyit yantafi'u bi shaumi ghairihi. Mayit juga bisa bermanfaat dengan amal puasa orang yang masih hidup. Jadi orang yang hidup puasa, dia niatkan puasanya itu untuk si mayit, mayit bisa dapat manfaat. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man mata, kalau ada orang wafat, ada orang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, sementara ada kewajiban puasa yang belum dilaksanakannya, puasa Ramadan dia, maka 30 hari Ramadan, cuman 15 hari yang bisa dia lakukan puasa Ramadan itu. Hari kedua Idul Fitri meninggallah dia, maka ada 15 hari yang tidak dia dapatkan untuk mengerjakan puasa Ramadan itu. Apa kata Nabi? Man mata wa alaihi siyam, kalau ada orang wafat meninggal dunia, ada kewajiban puasa yang ditinggalkannya, shama anhu waliyuhu, hendaklah walinya mempuasakan untuk si mayit yang tak bisa berpuasa 15 hari itu. Jadi kira-kira kalau anaknya ada 15 orang, satu hari orang tu mengerjakan puasa untuk puasa orang tuanya itu, shama anhu waliyuhu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, qada'un nazar, mengqadha nazar. Maka kita lihat hadis dari Abdullah bin Abbas, datang seorang perempuan kepada Rasul, lalu perempuan ini bilang, ya Rasulullah, ibuku wafat dan dia ada kewajiban puasa nazarnya, tapi belum sempat dikerjakannya. Ibu kalau puasa, kalau ada nazar untuk berpuasa, boleh juga dikasih tahu ke anak-anak, mana tahu tak sampai umur kita, bisa orang tu yang ngerjakannya. Itu maksud diberitahu itu. Ibu ada nazar, kalau kan begini-begini maka berpuasalah saya. Jadi puasa nazar itu jadi wajib. Tapi si ibu ini tidak sempat melakukan puasa nazarnya, wafat, meninggal dunia dia, dan anaknya tahu kalau ibunya punya nazar. Lalu datang ke Rasul, afa asumu anha, bolehkah aku berpuasa untuk emakku ini? Kata Nabi, ara'aiti law kana ala ummuki dainun. Coba dulu kau fikirkan, kata Rasul. Jadi dibawa Nabi, orang ini berfikir, tidak dijawab Nabi langsung, tapi kata Rasul, ara'aiti, bagaimana pendapatmu? Atau coba kau fikirkan, law kana ala ummuki, andaikan ibumu punya hutang, apakah faqadai, apakah engkau yang akan melaksanakan dan membayar hutang piutang itu? Akana yu'addi zalika anha, apakah kau yang akan menunaikannya? Dijawab oleh si anak tadi, na'am ya Rasulullah. Fasumi an ummuki, oleh karena itu maka berpuasalah kau, puasamu itu untuk ibumu. Maka andai kata cuma 3 yang disebut Nabi dalam hadisnya saja tadi, maka tidak akan masuklah puasa itu. Nah, oleh karenanya maka hadis Nabi yang tadi itu yang menyebutkan apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3, itu 3 itu bukan bermaksud pembatasan, bukan pembatasan, tapi ada lagi hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang amal-amal lain yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi anaknya mengqadha nazar ibunya, maka bermanfaatlah untuk si ibu tadi. Lalu sedekah, setelah sedekah kemudian haji dan salatul ghaib, banyak lagi. Ya, jadi ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang bermanfaatnya orang yang sudah wafat dan meninggal dunia atas amal orang yang masih hidup. Nah, jemaah muliakan Allah, sebelum ditutup kajian kita ini dengan doa, maka ada baiknya kalau kita sudahi dengan tanya jawab sebelum masuk waktu salat Isya. Jadi bagi yang bertanya silakan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya.
apakah ketika kita melakukan satu amaliyah kebaikan lalu kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk ibu yang sudah wafat meninggal dunia, kita dapat lagi apa tidak pahala dari kebaikan itu, atau dah habis gitu? Ini dijelaskan lagi. An Abdillah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'un. Dah, apa artinya itu? Tidaklah ada seseorang yang berkeinginan melakukan kebaikan seperti sedekah. Bersedekah dia, lalu dia doa, lalu dia bilang, wahai Allah, ku jadikan pahala sedekahku ini untuk ibuku. Maka kalau kedua orang tuanya itu muslim, itu tentu syarat yang utama, syarat mutlak, haruslah kedua orang tuanya muslim. Karena kalau orang tua kafir, sehebat apapun amal yang kita hadiahkan untuk dia, tentu terhalanglah disebabkan karena kekafirannya itu. Jangankan orang yang sudah wafat, orang yang masih hidup saja pun terputuslah kewarisannya karena ikhtilafud dinnya, karena berbeda agamanya. Nah, maka kita lanjut lagi hadis tadi. Pahala dari amal yang dia lakukan itu, pahalanya sampai kepada orang yang dia tuju, orang yang dia niatkan, apakah ibunya, apakah ayahnya dan keluarga-keluarganya, sampailah pahala itu. Wa yakunu lahu mislu ujurihima, dan adalah orang yang berbuat juga mendapatkan seperti pahala yang dia berikan kepada orang yang dia tujukan itu. Jadi sekira-kira kalau pahala yang dia sedekahkan itu 10, dia pun juga akan mendapatkan pahala 10 tadi. Dah, min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi dari pahala yang dia lakukan itu, sikit pun tidak berkurang. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Namun ulama yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi mentakhrij hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia katakan hadis ini adalah dhaifun. Dhaif. Kok gitu Ustaz, kalau dhaif tak usah kita amalkan? Tidak. Kedhaifan hadis ini bukan menjadi sebab bagi kita untuk tidak mengamalkan atau tidak meyakini sampainya pahala dari amaliyah yang kita lakukan itu. Kedhaifan hadis itu belum tentu membuat hadis itu menjadi batal. Nah, dhaif itu hanya kualitas hadis, dari sisi kualitas ulama memandang dia tidak seperti sahih, tidak pula seperti hasan. Nah, jadi disinilah fairnya atau objektifnya ulama itu. Mereka mengatakan bahwa menurut penilaian Al-Iraqi pada saat mentakhrij kitab Al-Ihya, maka status hadis ini adalah dhaif. Nah, jemaah muliakan Allah. Namun ada hadis lagi yang lain yang menyebutkan bahwa kebaikan yang kita perbuat lalu kita lakukan untuk orang lain, maka orang yang melakukan itu pun akan mendapatkan pahala yang tak mengurangi dari pahala yang diberikannya kepada orang lain itu. Nah, seperti hadis Nabi yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan tradisi kebaikan lalu kemudian kebaikan itu dibuat oleh orang setelahnya, maka walaupun dia sudah tidak ada, orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahala, yang sudah tidak melakukan kebaikan itu lagi, karena dia sudah pernah melakukannya, dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Nah, jadi jawabannya bahwa orang yang menghadiahkan pahala, dia masih tetap mendapatkan pahala dari kebaikannya kepada orang lain tersebut. Itu wallahu a'lam. Udah. Nah, itu Ibu. Gimana, Bu?
kalau ada harta yang ditinggalkan oleh suami, maka wajib hukumnya si istri tadi membayarkan dari harta peninggalan suami itu. Maka ulama menyebutkan bahwa sebelum harta yang ditinggalkan oleh si mayit dibagi-bagi, maka kewajiban yang harus dipenuhi lebih dulu adalah ad-dain. Itu adalah hutang, malah wajib ibu. Nah, tapi kalau memang si mayit atau suami yang meninggal itu tidak ada meninggalkan harta sama sekali, lalu kemudian ibu ingin berbuat baik terhadap suami, itu lebih bagus. Nah, tapi kalau memang tidak, maka tunggu anak-anak nanti kalau dah besar, sampaikan ke mereka, ayah kalian ada hutang, selesaikan tolong. Gitu bu. Oh, pikir hutang duit. Karena kalau dah terpikir hutang nih, hutang duit saja ini. Ya, hutang puasa ya. Suami waktu hidup ada kewajiban puasa, tapi tak sempat melakukannya, lalu dia wafat, meninggal dunialah dia. Boleh tidak istri mengerjakannya? Boleh. Sama anhu waliyuhu. Wali itu bukan mesti anak kandungnya. Wali itu bukan mesti saudara-saudara kandungnya. Yang disebut dengan wali itu adalah orang yang mengambil alih kewajibannya, orang yang mengambil alih tugasnya. Oleh ibu, ibu lakukan, boleh. Boleh. Kau lakukan puasa untuk kawan saya itu, boleh. Nah, jadi maksud wali itu bu tidak dibatasi hanya kepada anak kandung saja. Nah, gitu jawabannya. Mohon maaf, saya pikir tadi hutang duit bu. Ya, wallahu a'lam. Ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tidak tahu berapa hutang kedua orang tua kita, misalnya hutang puasa itu Ustaz. Iya. Kita tidak tahu berapa jumlah hutangnya, tapi kita yakin pasti ada puasanya yang tinggal lagi Ustaz. Iya. Lalu apakah bisa puasa Senin Kamis kita niatkan untuk membayar hutang kedua orang tua kita ini? Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Tapi kalau kemudian kita lakukan puasa itu di hari Senin dan di hari Kamis, lalu kita niatkan, karena mengganti puasa orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya wajib. Puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Maka kita niat malam hari, karena di antara salah satu syarat puasa wajib itu adalah niatnya malam hari. Kan gitu kata Rasul dalam hadisnya, la sauma liman lam yubayyitis siyam, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat di malam hari untuk melakukan puasa, maka tak dianggap puasanya. Jadi boleh kita lakukan Senin Kamis sampai terus Senin Kamis, niat kita malam harinya adalah sengaja aku puasa esok hari untuk berpuasa untuk orang tuaku atau untuk suamiku atau siapa saja. Jadi diniatkan pada malam harinya. Maka sepanjang yang kita lakukan itu terus menerus, maka mudah-mudahan dengan itu terbayarkanlah hutang-hutang puasa dari almarhum atau almarhumah itu. Nah, boleh ibu, cuman niatkan niat puasa wajib ya. Ya, boleh. Malam ya Ustaz. Gimana bu? Diniatkan malam. Niatnya malam hari. Berbeda. Waktu sahur itu Pak Ustaz? Ya, waktu sahur itu termasuk malam, macam puasa Ramadan lah. Macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan boleh kita berniat selesai solat tarawih, boleh kita berniat bangun jam 3 solat tahajud, boleh pula kita berniat waktu sahur. Yang tak boleh itu berniat setelah lewat dari waktu solat subuh. Nah. Kasih Ustaz. Iya. Ada lagi? Iya Pak. Terkait dengan pengeluaran anak, ada beberapa pendapat yang menyatakan bukan anak, Iya. bukan harus anak biologis Ustaz. Iya. Tapi misalkan ada seseorang yang tidak mempunyai anak biologis, tapi dia mengangkat anak, Iya. apakah itu termasuk di dalam yang tiga tadi? Iya. Makasih. Jadi setelah memaparkan hadis idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin tadi, maka ulama mengatakan kenapa Nabi mengecualikan tiga ini?
Orang yang sudah wafat terputus amalnya kecuali 3. Kenapa Nabi mengecualikan yang 3 ini? Karena yang 3 ini adalah min kasbihi. Yang 3 ini adalah amalnya, usahanya sendiri. Sedekah jariah dia sendiri yang buat dulu waktu hidup. Ilmu yang bermanfaat dia dulu pernah ngajar waktu hidup. Wa waladun salihun, anak soleh yang dari usahanya sendiri. Gitu dia. Maka 3 ini adalah min kasbihi. Anak angkat itu bukan usaha dia, usaha orang lain. Ya. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana dengan orang yang tak dapat keturunan? Nah, dia masih berkesempatan untuk melakukan amal yang lainnya. Masih bisa dia sedekah jariah. Masih bisa dia ngajarkan ilmu sama orang lain. Nah, dia tidak dapat waladun salih yad'u lahu, tapi dia dapat sedekah jariah. Dia dapat pahala mengalir dari ilmu yang diamalkan orang tatkala wafat dan meninggal dunianya. Dah. Baik. Demikian kajian kita. Tadi sudah kita singgung beberapa hal berkaitan dengan mengganti puasa atau mengqadha puasa atau bayar fidyah untuk puasa orang yang sudah meninggal dunia. InsyaAllah nanti akan kita kaji tentang mengqadha salat. Ada apa tidak fidyah salat? Orang sudah meninggal dunia dikeluarkan fidyah salat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, insyaallah nanti akan kita kaji itu. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.